Salam dan bahagia. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara sebagai tugas konektivitas antar materi modul 1.1. Pada peribahasa, tak kenal maka tak sayang. Untuk itu, saya perkenalkan diri. Nama saya Tarmono dari SD Negeri 1 Giri Tirta, Kecamatan Pejawaran. Saya merupakan calon guru penggerak angkatan 11 dari BBGP Jateng 11010 atau angkatan 11 kelas 10 Kabupaten Banjarnegara. Refleksi dan kesimpulan modul 1.1 pemikiran Ki Hajar Dewantara selengkapnya. Sebagai pertanyaan pemantik, 1. Apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Pertanyaan kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Yang ketiga, apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, berikut penjelasannya. Saya akan menjawab satu persatu pertanyaan pemantik tersebut. Pertanyaan pemantik yang pertama, kegiatan sebelum mempelajari modul 1.1 tentang refleksi filosofis Ki Hajar Dewantara. Sebagai guru, saya meyakini bahwa pembelajaran yang baik jika nilai siswa juga baik. Yang kedua, pembelajaran lebih banyak berpusat pada guru. Yang ketiga, pembelajaran terfokus pada ketersampaian materi dan KKM. Biasanya guru itu fokus sama materinya. Dan KKM-nya berapa sih? Nah, itu biasanya sebagai fokusnya. Berikutnya, peserta didik hanya sebagai objek pembelajaran. Yang kelima, guru kurang memahami karakter dan minat peserta didik. Yang keenam, guru lebih banyak menggunakan metode ceramah agar siswa lebih paham materi yang diajarkan. Terus untuk pertanyaan yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Setelah mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara, banyak pengetahuan dan pengalaman yang sangat berharga. Ada yang sudah dilaksanakan dan ada yang belum dilaksanakan. Sebaiknya 1. Guru sebagai fasilitator saja. Terus yang nomor 2, pembelajaran lebih banyak berpusat pada murid. Yang pembelajaran sebelumnya itu guru lebih dominan. Yang ketiga, menggunakan metode pembelajaran yang berpihak pada murid. Nah, ini untuk metodenya nanti bisa dikombinasikan antara ceramah dan penugasan, ceramah dan demonstrasi, dan masih banyak metode yang lain. Sehingga anak didik atau siswanya ikut terlibat aktif.
Yang keempat, pembelajaran harus menyenangkan. Nah, ini prinsip dari Ki Hajar Dewantara. Anak itu harus dibuat senang. Untuk yang ketiga, apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang pertama, merancang pembelajaran dengan baik dan berusaha rancangan yang berpihak pada murid. Jadi sebelum saya melaksanakan pembelajaran, saya merencanakan pembelajarannya itu dengan sebaik mungkin, berkolaborasi dengan teman sejawat. Yang berikutnya, nomor 2, menyiapkan alat peraga dan media dengan baik. Jadi agar pembelajaran berjalan dengan baik, dengan lancar, saya menyiapkan dulu alat peraga yang akan dibutuhkan dan medianya, mau dengan proyektor ataupun dengan tape recorder ataupun dengan yang lainnya. Yang ketiga, menerapkan strategi belajar mengajar yang mampu membangkitkan keaktifan siswa, berpikir kritis, mandiri, tanggung jawab, dan menyenangkan. Strategi di sini nanti bisa dikombinasikan antara metode yang satu dengan yang lain. Jadi jangan hanya ceramah saja, mungkin ada inquiry-nya, ada demonstrasinya, ada diskusinya, dan lain sebagainya. Itulah prinsip dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Inilah dokumentasi pembelajaran yang sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yang kebanyakan berpusat pada anak. Dan pemikiran Ki Hajar Dewantara itu bukan hanya belajar pengetahuan saja, di sana juga dipelajari tentang budi pekerti. Kesimpulan pada materi ini yaitu: 1. Pendidikan bukan hanya mengajar pengetahuan saja, tetapi menanamkan budi pekerti yang baik. Seperti tadi yang didokumentasikan itu ya, datang ke sekolah langsung bersalaman dengan bapak ibu, mengucapkan salam. Kesimpulan kedua, pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara itu berhamba pada anak. Yang ketiga, penggunaan metode pembelajaran harus berpihak pada murid ya, jadi mengaktifkan siswa, berpikir kritis siswa, seperti itu. Yang keempat, budi pekerti meliputi olah cipta, olah rasa, olahraga, dan raga. Itulah kesimpulan dari konektivitas antar materi. Terima kasih. Salam guru penggerak. Bergerak, menggerakkan. Sukses selalu. Salam dan bahagia.